Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Administrasi Pendidikan kelas 6A dengan anggota Aisyah Dwi Sapitri, Neng Eva Sumendap, Dila Nisa Agustina, Ananti Dwi Meilani Spey, Atilia Fitrianti, Nandia Nurul Awaliyah, dan Imam Prasetyo akan membahas mengenai bab yang ada di buku Planning and Enabling Learning in the Lifelong Learning Sector yang ditulis oleh Anne Grapples dan Susan Simpson yang diterbitkan oleh Learning Matters. Buku ini ditulis untuk para guru yang bekerja menuju status asosiasi atau guru berkualitas di sektor pembelajaran dan keterampilan. Buku ini berhubungan dengan isi dari unit perencanaan dan pengaktifan pembelajaran dari sertifikat dan diploma dalam mengajar di sektor pembelajaran. Melalui buku ini, terdapat bab-bab yang ada kegiatan memungkinkan untuk memikirkan tentang bagaimana mengajar dan contoh untuk membantu dalam memahami proses belajar mengajar. Bab yang pertama yaitu mengenai sumber daya. Dalam bab ini akan membahas tentang sumber daya dan penggunaannya dalam lingkungan belajar mengajar, teknologi baru dan berkembang, memilih, mengadaptasi, dan menggunakan sumber daya, serta membenarkan penggunaan sumber daya yang inklusif. Sumber daya dan penggunaannya dalam lingkungan pengajaran dan pembelajaran. Sumber daya adalah bantuan yang berharga saat mengajar dan akan membantu dalam mencapai gaya belajar, kebutuhan, serta potensi belajar. Sumber daya yang dimaksud ialah sumber daya yang mendukung pada proses belajar, misalnya sumber daya manusia, peralatan, buku, internet, dan sumber daya lainnya yang menjadi faktor pendukung dalam kegiatan proses belajar mengajar. Adapun sumber daya yang digunakan dalam ruang lingkup pembelajaran, yakni peralatan yang mendukung sehingga dapat digunakan dalam situasi belajar, sehingga peserta didik mampu memahami materi agar lebih efektif. Dengan demikian, penggunaan sumber daya tersebut mampu mendukung terselenggaranya tujuan pendidikan. Sumber daya yang dibutuhkan bergantung pada lingkungan belajar dan akan disesuaikan pula dengan model pembelajarannya. Guru merupakan salah satu sumber yang paling efektif dalam membantu memanfaatkan sumber daya untuk kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya, teknologi baru dan berkembang. Peranan dan perkembangan teknologi dan informasi ini sangat erat kaitannya dengan sumber daya. Karena dengan adanya teknologi dan informasi ini dapat memudahkan dalam mengakses sumber daya yang tersedia khususnya yang berbentuk virtual. Teknologi dan informasi yang dimaksud adalah penggunaan alat elektronik, misalnya komputer, laptop, dan yang lainnya. Tentu saja ini sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Sifatnya yang fleksibel dan mudah untuk dijangkau, memudahkan dalam proses belajar e-learning, karena sudah dilengkapi dengan media pembelajaran yang bentuknya audio, visual, dan audiovisual. Memilih, mengadaptasi, dan menggunakan sumber daya. Dalam menggunakan sumber daya yang tersedia, hendaklah menggunakannya dengan bijak. Ini artinya, sumber daya dipilih dan digunakan secara efektif yang bertujuan untuk mendukung pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi menantang dan mengasihkan bagi Anda sebagai guru, dan melibatkan serta memotivasi peserta didik. Sumber daya yang digunakan dalam pengajaran Anda perlu terkait dengan kualifikasi atau persyaratan kurikulum. Oleh karena itu, jika mengajar program yang tidak memiliki kualifikasi, akan ada kurikulum untuk diikuti dengan silabus. Ini mungkin diproduksi oleh organisasi Anda, atau Anda harus memproduksinya sendiri. Jika memungkinkan, sumber daya harus mencerminkan minat belajar.
Saat mengembangkan dan menggunakan sumber daya, perlu dipertimbangkan bahwa ada kemungkinan kebutuhan untuk penggunaan berbagai media dan dukungan belajar tambahan untuk individu atau kelompok kecil. Jika merasa memerlukan beberapa pelatihan dalam mengembangkan dan menggunakan sumber daya. Baik, yang selanjutnya ada membenarkan penggunaan sumber daya yang inklusif. Saat Anda akan mengajar program untuk pertama kalinya, Anda harus bertanya tentang aksesibilitas peralatan dan sumber daya untuk Anda gunakan. Anda dapat memutuskan untuk menggunakan atau menyesuaikannya, terutama jika Anda diminta untuk mengajar program dalam waktu singkat. Beberapa guru tidak suka menggunakan sumber daya yang dibuat oleh guru lain dan lebih suka membuatnya sendiri. Di sebagian besar bidang subjek, ada sumber daya terbitan yang tersedia untuk dibeli, tetapi beberapa di antaranya bisa mahal. Anda harus merasa dapat bertanya di organisasi Anda apakah sumber daya dapat dibeli, namun hal itu tidak selalu memungkinkan karena alasan keuangan. Jika Anda mengajukan permintaan seperti itu, Anda mungkin harus mempresentasikan studi kelayakan yang berkaitan dengan kebutuhan dan persyaratan program. Anda kemungkinan bahwa Anda dapat menemukan banyak sumber daya gratis dengan melakukan pencairan terlebih dahulu melalui internet untuk subjek khusus Anda. Jika pelajar Anda memiliki akses ke email atau platform pembelajaran organisasi Anda dapat mendorong mereka untuk mengakses atau mengecek sumber daya yang akan mereka butuhkan. Mungkin ada sumber daya dan bantuan lain yang tersedia di organisasi Anda. Misalnya, dukungan untuk pembuatan handout yang diproses kata, penggunaan fasilitas perpustakaan untuk meminjam buku, dan mengakses sumber daya berguna lainnya seperti jurnal, DVD, koran, dan lain-lain. Tidak semua organisasi memiliki perpustakaan atau fasilitas sumber daya dan Anda mungkin harus mencari tahu dari perpustakaan umum setempat Anda, fasilitas TIK, dan sumber daya berguna lainnya yang mungkin mereka miliki untuk dipinjam atau digunakan oleh pelajar. Anda harus memeriksa peraturan hak cipta dan perlindungan data untuk materi apapun yang Anda putuskan untuk digunakan. Undang-Undang Hak Cipta tahun 1998 mencakup penyalinan, adaptasi, dan pendistribusian materi termasuk program komputer. Untuk bab selanjutnya yaitu ada bab komunikasi yang terdiri dari beberapa subbab seperti berikut. Yang pertama yaitu ada kemampuan berkomunikasi. Jadi komunikasi adalah sarana penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain. Itu bisa verbal atau lisan dan tertulis, juga bisa nonverbal. Salah satu keterampilan berkomunikasi secara efektif adalah memproyeksikan kepercayaan. Pengetahuan dan hasrat Anda terhadap subjek akan membantu kepercayaan diri Anda. Anda juga perlu mengatur dan merencanakan apa saja yang ingin Anda komunikasikan dan bagaimana Anda akan melakukannya. Ada 4 keterampilan dalam berkomunikasi. Yang pertama itu ada berbicara. Dengan memahami sedikit tentang gaya komunikasi berbicara Anda akan membantu Anda menciptakan kesan abadi pada siswa Anda dan memungkinkan Anda menjadi lebih baik. Dan ada juga keterampilan yang kedua yaitu mendengarkan. Mendengarkan adalah keterampilan komunikasi yang penting. Anda mungkin dapat menyampaikan pesan Anda kepada siswa Anda secara efektif, tetapi jika Anda tidak dapat mendengarkan apa yang mereka katakan atau menjawab pertanyaan mereka dengan memuaskan, komunikasi akan rusak. Selanjutnya yaitu ada keterampilan membaca dan juga menulis. Nah, untuk keterampilan ini biasanya digunakan dalam komunikasi secara tertulis, yaitu ketika kita menemukan informasi secara tertulis, maka kita harus memiliki keterampilan membaca. Dan jika kita akan membalas pesan atau membalas chatting dari seseorang untuk berkomunikasi lebih lanjut, maka kita juga harus memiliki kemampuan untuk menulis.
Untuk selanjutnya itu ada komunikasi verbal dan nonverbal. Untuk komunikasi verbal sendiri memiliki pengertian yaitu komunikasi dengan cara lisan atau tertulis. Kata-kata yang Anda gunakan juga harus mencerminkan kesetaraan dan inklusivitas dan tidak boleh berprasangka buruk. Selanjutnya yaitu ada komunikasi nonverbal. Jadi proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata, dan komunikasi nonverbal juga mencakup bahasa tubuh dan postur tubuh, misalnya gerak tubuh Anda dan cara Anda berdiri atau duduk. Sadar akan tingkah laku Anda seperti lengan terlipat, tangan disaku, gerakan khas, dan gunakan kontak mata dengan semua pelajar Anda. Selalu perhatikan dandanan pribadi dan pakaian yang sesuai untuk subjek yang Anda ajarkan. Dengan individu, kelompok kecil dan besar, peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda dan kelompok usia yang berbeda, memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda, memiliki beberapa pengetahuan sebelumnya tentang peserta didik yang diperoleh dari penilaian awal, atau dengan berbicara akan membantu memastikan bahwa sesi tersebut efektif. Individu sering bertindak berbeda pada situasi dan orang lain yang bersamanya. Bagaimana guru bertindak terhadap peserta didik juga dapat berubah, tergantung pada konteks atau keadaan tempat mengajar. Masalah yang berbeda akan muncul saat mengajar individu. Sebagai lawan kelompok yang dibutuhkan, latihan untuk memberikan perhatian yang dibutuhkan pada setiap individu, sambil mengajar mata pelajaran dan mengendalikan kelompoknya. Pertama, ada teori analisis transaksional Berne tahun 1973. Ini merupakan metode menganalisis komunikasi antar manusia. Berne mengidentifikasi 3 status kepribadian: anak, orang tua, dan orang dewasa. Keadaan ini disebut keadaan ego. Orang-orang berperilaku dan ada dalam campuran ini, bergantung pada pengalaman masa lalu dan situasi saat itu. Keadaan yang berbeda terwujud dalam gerak tubuh, nada suara, ekspresi, sikap, dan kosakata. Analisis transaksional mengasumsikan semua peristiwa, perasaan, dan pengalaman masa lalu disimpan dan dapat dialami kembali dalam situasi saat ini. Transaksi adalah pertukaran verbal antara dua orang, yang satu berbicara dan yang satunya menanggapi. Kedua, ada Dr. Meredith Belbin tahun 1993 yang mendefinisikan peran tim sebagai kecenderungan untuk berperilaku, berkontribusi, dan saling berhubungan dengan orang lain dengan cara tertentu. Penelitian Belbin mengidentifikasi 9 kelompok perilaku dan masing-masing kelompok mengidentifikasi peran tim tertentu. Setiap peran tim mewujudkan kombinasi kekuatan yang dikontribusikan peran tersebut kepada tim, serta kelemahan yang diizinkan. 3. Dari Coverdale tahun 1977 yang menyatakan bahwa inti dari kerja tim adalah bahwa individu memiliki cara yang mereka sukai untuk mencapai tugas, tetapi dalam tim, mereka perlu memutuskan salah satu cara untuk mencapainya. Dalam sebuah tim, 3 lingkaran kebutuhan yang tumpang tindih dan berinteraksi harus difokuskan pada setiap saat: kebutuhan tugas, kebutuhan tim, dan kebutuhan individu. Oleh karena itu, kepribadian individu dan peran yang diambil oleh peserta didik ketika menjadi bagian dari kelompok dapat menghalangi keberhasilan pencapaian tugas. Sebagai seorang guru, pastikan untuk mengawasi kerja kelompok dengan cermat agar semua individu tetap fokus dan terlibat. Selanjutnya, mengelola perilaku dan gangguan. Perilaku dan gangguan dapat terjadi jika peserta didik Anda tidak memiliki motivasi diri, tertantang, atau terangsang untuk belajar. Anda dapat membantu menciptakan iklim yang akan mendorong terjadinya pembelajaran. Jika Anda mengajar pelajar pasca wajib, mereka mungkin akan memotivasi dan memiliki sikap yang baik terhadap pembelajaran mereka, yang pada gilirannya dapat bermanfaat. Namun, orang dewasa masih bisa mengganggu jika mereka tidak cukup tertantang atau merasa pembelajaran mereka tidak relevan. Jika Anda mengajar pelajar di sektor wajib, mereka mungkin memiliki masalah atau masalah yang mereka bawa ke sesi pembelajaran Anda. Mereka mungkin belum dewasa, menyebabkan mereka datang terlambat, berbicara dengan temannya, bermain handphone, atau hanya terlihat tidak tertarik. Sayangnya,
Ini adalah hak istimewa yang langka untuk mengajar sekelompok pelajar yang termotivasi dan tertarik, dan itu jatuh pada Anda untuk mengelola dan mengontrol situasi yang dihadapi. Betapapun menjengkelkannya, jika tidak, itu akan lepas kendali. Sebagai seorang guru, Anda perlu menarik perhatian siswa di awal sesi pembelajaran. Anda dapat melakukan ini untuk memastikan bahwa tujuan Anda tepat waktu dan stabil sebelum Anda mengatakannya. Maka, pembelajaran yang akan berlangsung nantinya akan efektif dan relevan. Menetapkan beberapa aturan dasar akan membantu menetapkan batasan untuk sesi pembelajaran yang efektif untuk Anda. Memberikan kepemilikan kepada peserta didik akan membantu memastikan bahwa mereka dibantu dan meminimalkan terjadi gangguan. Di akhir sesi pembelajaran, pastikan Anda merangkum semua poin yang relevan dan mengajukan beberapa pertanyaan, atau adakan kuis untuk menguji pengetahuan. Poin untuk jawaban benar dapat ditambahkan sepanjang kuis, dan pada akhirnya memberikan hadiah kepada pelajar dengan poin terbanyak. Beberapa peserta didik dimotivasi oleh persaingan dan prestasi yang bersahabat. Lalu, perkenalkan topik kepada sesi berikutnya, jika memungkinkan, untuk memberikan sesuatu yang dinanti-nanti oleh para pelajar. Lalu selanjutnya ada motivasi. Sebagai guru, sangat penting untuk memotivasi siswa untuk menciptakan di dalamnya keinginan untuk belajar. Anda harus antusias dan bersemangat tentang subjek Anda. Hanya dengan demikian akan dapat menginspirasi, merangsang, dan menantang pelajar. Mereka mungkin sudah termotivasi karena alasan pribadi dan antusias serta ingin belajar demi dirinya sendiri, datang dari dalam dirinya sendiri, yang dikenal sebagai motivasi intrinsik. Namun, pelajar mungkin termotivasi untuk belajar karena alasan lain, seperti untuk mendapatkan kualifikasi, nilai, atau kehadiran untuk menerima tunjangan pelatihan mereka, yang dikenal sebagai motivasi ekstrinsik. Apapun jenis motivasi yang dibawa pelajar Anda ke sesi pembelajaran pertama mereka, itu akan diubah menjadi lebih baik atau lebih buruk oleh apa yang terjadi selama pembelajaran mereka. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi motivasi pelajar untuk bekerja dan belajar. Beberapa mungkin kurang percaya diri atau memiliki pengalaman belajar sebelumnya yang tidak berhasil. Oleh karena itu, perlu memastikan bahwa Anda memperlakukan semua pelajar sebagai individu, menggunakan nama mereka dan menciptakan ketertarikan pada materi pelajaran untuk membantu mempertahankan motivasi mereka. Anda juga membutuhkan sikap positif terhadap subjek dan lingkungan belajar. Anda mungkin tidak dapat mengubah jenis lingkungan tempat Anda mengajar atau sumber daya yang digunakan. Namun demikian, tetap perlu profesional dan melakukan yang terbaik dari apa yang Anda miliki akan membantu mendorong terjadinya pembelajaran. Peserta didik mungkin sudah memiliki pengetahuan atau pengalaman tentang subjek tersebut. Dalam kasus tersebut, bisa memasukkan waktu dalam sesi pembelajaran untuk mendorong diskusi, kerja kelompok, atau berpasangan untuk meningkatkan pengalaman belajar mereka. Untuk mendapatkan perhatian, selalu nyatakan tujuan dengan jelas dan pastikan bahwa pelajar mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Anda dapat meminta setiap pelajar untuk menyatakan bagaimana mereka merasa dapat menggunakan pengetahuan atau keterampilan baru mereka. Jelaskan apa yang akan mereka peroleh dari pengalaman itu. Misalnya, kemampuan untuk lulus suatu tugas atau ujian, dan selalu memberikan umpan balik yang positif dan perkembangan. Menciptakan lingkungan belajar yang termotivasi dapat mengarah pada komunikasi yang lebih baik dan memungkinkan terjadinya pembelajaran yang sukses. Selanjutnya yaitu ada analisis mengenai sumber daya. Sumber daya dideskripsikan sebagai sesuatu yang dapat diubah untuk mendapatkan dukungan atau bantuan, atau persediaan yang tersedia dari sesuatu yang dapat digunakan untuk dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan akan bergantung pada lingkungan belajar dan akan ditautkan ke berbagai model pengajaran yang telah direncanakan. Hal ini membahas konsep pembelajaran yang bertujuan untuk kegiatan yang memungkinkan peserta didik untuk menggunakan berbagai keterampilan untuk bekerja dalam sebuah tim dan untuk mendapatkan pengalaman serta dukungan yang nyata. Komunikasi. Komunikasi merupakan sarana penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain. Seorang guru perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Komunikasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi dengan cara lisan atau tulisan.
Sedangkan nonverbal mencakup bahasa tubuh dan postur tubuh seperti gerak tubuh, cara berdiri, dan sebagainya. Perlu diperhatikan saat berkomunikasi dalam pembelajaran, baik secara verbal maupun nonverbal. Saat mengajar, sebuah kelompok yang berisi kumpulan individu dengan kebutuhan dan keinginan berbeda, maka harus tetap fokus pada topik pembelajaran. Coverdale tahun 1997 menyatakan bahwa inti dari kerja tim adalah individu memiliki cara yang mereka sukai untuk mencapai tugas dalam tim. Mereka perlu memutuskan salah satu cara untuk mencapai ini. Sebagai seorang guru, penting untuk memotivasi siswa untuk mencapai keinginan untuk belajar. Perilaku dan gangguan dapat terjadi apabila siswa tidak memiliki motivasi diri untuk belajar. Oleh karena itu, sebagai seorang guru dapat membantu dengan menciptakan iklim yang mendorong terjadinya pembelajaran. Anda mungkin tidak dapat mengubah jenis lingkungan Anda mengajar atau sumber daya yang digunakan, namun tetap perlu bersikap profesional dan melakukan yang terbaik akan mendorong terjadinya pembelajaran. Untuk mendapatkan perhatian, selalu nyatakan tujuan dengan jelas dan pastikan bahwa pelajar mengetahui apa yang diharapkannya. Menciptakan lingkungan kerja yang termotivasi dapat mengarah pada komunikasi yang lebih baik dan memungkinkan terjadinya pembelajaran yang sukses. Baik, kekurangan dalam buku ini yaitu yang pertama dalam bahasa, karena buku ini dibuat dalam bahasa Inggris sehingga tidak semua dapat menjadikan buku ini menjadi referensi atau rujukan, dan juga memerlukan penggantian bahasa ke dalam bahasa Indonesia agar orang-orang yang menjadikan buku ini sebagai referensi dapat lebih mudah memahami, meskipun akibat dari perubahan bahasa dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia menjadikan kata-kata ini berubah, yang mengakibatkan pengertian yang sulit untuk dimengerti. Selain itu, buku ini juga memiliki kekurangan dari hal-hal susunan kalimat dan adanya pemborosan kata. Untuk selanjutnya ada kelebihannya, dan kelebihan pada bab ini yaitu menjelaskan setiap permasalahan dengan sangat padat dan jelas, sehingga tidak perlu rumit membaca untuk keseluruhan. Dari judul yang diberikan, sedikit banyaknya memberikan gambaran kesimpulan isi paragraf, serta dilengkapi dengan subbab yang menunjang bab tersebut, dan ada contoh di setiap pembahasan hingga akan mudah dipahami. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 5 untuk presentasinya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay with me, 真夜中のドアを叩き